Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas besar mikroprosesor dan IoT yang berjudul Sensor Suhu dan Kelembapan. Baik, berikut anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Salman Al-Farisi dengan NIM 110.121.0164. Lalu saya sendiri Muhammad Rafi Adinanta dengan NIM 110.121.0178, kemudian Cynthia Febriani 110.121.0408, kemudian yang terakhir Salwa Aulia dengan NIM 110.121.3236. Baik, tujuan dari tugas besar yang kita laksanakan pada hari ini yaitu merakit dan mengimplementasikan perangkat IoT yang mampu mengukur suhu dan kelembapan udara menggunakan Node MCU dan sensor DHT11. Lalu yang kedua, memperoleh data dari sensor tersebut dan dikirimkan ke platform IoT Cloud untuk dianalisis dan dipantau. Yang ketiga, setiap anggota tim dapat mengerti dan menjelaskan aspek-aspek berbeda dari sistem yang telah dibuat dalam bentuk video. Bagian komponen. Yang pertama yang kita gunakan yaitu Node MCU, sirkuit ESP8265, lalu ada DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan, lalu ada USB. Nah, berikut ada gambar USB-nya, lalu ada kabel jumper. Nah, kabel jumpernya yang ditunjukkan oleh Salman. Boleh di next. Baik, Node MCU sendiri ini bertindak sebagai otak dari rangkaian yang mengumpulkan data dari sensor DHT11, lalu digunakan untuk mengolah data tersebut dan mengirimkannya ke server atau cloud melalui koneksi Wi-Fi. Kemudian DHT11 ini digunakan sebagai sumber data utama untuk rangkaian. Lalu sensor ini mengukur suhu dan kelembapan di sekitarnya dan mengirimkan data tersebut ke Node MCU untuk diproses dan diteruskan ke sistem IoT. Yang berikutnya yaitu kabel USB sebagai pengisi daya Node MCU sehingga dapat beroperasi. Kemudian USB sendiri digunakan sebagai pentransfer kode dari komputer ke Node MCU selama tahapan pengembangan. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk penghubung pin data DHT11 ke pin GPIO Node MCU. Kemudian sebagai penyambung pin VCC dan ground DHT11 ke sumber daya dan ground pada Node MCU. Boleh next. Baik, jadi dari rangkaian sendiri itu ada 3V plus pada DHT11, pin D5 out pada DHT11, lalu ground minus pada DHT11. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh Salman. Baik, boleh dilanjut. Berikut untuk gambar komponen-komponennya. Jadi di sini ada USB, lalu ada sensor DHT11, ada Node MCU-nya, ada kabel jumpernya, lalu disambungkan ke itu perangkat laptop ya. Oke, boleh dilanjut. Code dan testing mungkin boleh dilanjutkan oleh Salwa Aulia Farida. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kode and testing. Boleh di next. Nah, di sini untuk kode untuk tes sensor berjalan. Untuk line pertama, include DHT.h, yaitu menyertakan library DHT untuk mengakses sensor DHT11. Untuk define dpin D5, untuk mendefinisikan pin D5 sebagai pin data untuk sensor DHT11. Define dtype DHT11 untuk mendefinisikan tipe sensor sebagai DHT11. Line berikutnya yaitu DHT dalam kurung dpin dan dtype itu untuk membuat objek DHT dengan pin data dan tipe sensor. Untuk void setup serial begin 9600 di sini untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600. DHT.begin untuk menginisialisasi sensor DHT. Berikutnya. Nah, di sini ada void loop.
delay 2000, yaitu menunggu selama 2 detik antara output sebelumnya dengan output berikutnya. Untuk float TC sama dengan DHT read temperature false di sini untuk membaca suhu dalam Celsius. Untuk float TF sama dengan DHT read temperature true di sini untuk membaca suhu dalam Fahrenheit. Untuk float HU di sini untuk membaca kelembapan. Untuk berikutnya yaitu serial print dalam kutip temp untuk menampilkan teks temp ke serial monitor. Untuk serial print TC menampilkan suhu dalam Celsius ke serial monitor. Serial print C menampilkan teks kutip C ke serial monitor. Untuk serial print TF di sini menampilkan suhu dalam Fahrenheit ke serial monitor. Berikutnya serial print F, home, yaitu menampilkan teks F, home ke serial monitor. Untuk serial print HU, untuk menampilkan humidity atau kelembapan ke serial monitor. Berikutnya yaitu serial print len persen untuk menampilkan simbol persen dan berpindah ke baris baru. Berikutnya. Ke slide berikutnya. Berikutnya yaitu testing sensor DHT11 apakah sudah bisa bekerja dengan cara meniup bagian sensor. Meniupnya seperti seperti itu. Jika sensor sudah bisa mendeteksi, maka sensor akan memberi respon ditandai dengan lonjakan pada humidity atau kelembapannya. Selanjutnya. Nah, berikut adalah hasil percobaan dari dijalankannya kode sebelumnya. Nah, di sini untuk gambar pertama, yaitu serial DHT11 berhasil mendeteksi suhu dan kelembapan setelah ditiup. Dengan menampilkan temperaturnya itu 24,70 Celsius, berikutnya itu 76,46 Fahrenheit, dan humidity-nya atau kelembapannya 57,20%. Nah, untuk gambar kedua yaitu setelah ditiup pada sensor DHT11 terbukti terjadi kelonjakan. DHT11 berhasil mendeteksi kelembapan yang lebih tinggi ketika ditiup. Terbukti dari lonjakan nilai humidity-nya. Di sini temperaturnya sekitar 24,90 Celsius. Berikutnya untuk suhu dalam Fahrenheit yaitu 76,82 Fahrenheit dan kelembapannya naik di sekitar paling tinggi itu 65,10%. Berikutnya yaitu akan didemokan oleh rekan saya, Salman. Baik, terima kasih banyak, Sawa. Saya akan mendemokan langsung untuk cara ngetes sensor DHT11-nya. Pertama kita sudah menggunakan kode yang dijelaskan oleh Salwa tadi. Ada beberapa yang harus di-download seperti library DHT11. Di sini downloadnya by Adafruit. Lalu kita juga bisa pergi ke file dulu, preference, dan menambahkan additional board manager URL. Ini bisa didapatkan di internet. Lalu copy paste diisi di bagian sini. Klik OK pada tools. Itu nantinya akan muncul ESP8266, lalu kita menggunakan Node MCU 1.0. Di sini diklik aja. Nah, sebelum itu portnya tidak akan muncul terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke portnya itu ada yang harus di-download yaitu driver CH340C. Itu bisa di-download di internet, driver CH340. Nanti bisa langsung di-download aja. Kalau sudah, nanti bakal terdeteksi pada port berapa kita menghubungkan ESP8266-nya. Nah, di sini untuk portnya kita terhubung di COM13. Lalu setelah itu kita langsung jalankan saja.
Di sini terlihat persenan proses upload dan codingannya ke ESP8266. Setelah muncul down uploading, bisa klik serial monitor, lalu akan muncul temperatur suhu, Celsius, Fahrenheit, dan humidity-nya. Di sini untuk humidity-nya 85, ini sebelum ditiup, akan saya coba tiup apakah akan terjadi kelonjakan. Terlihat terjadi kelonjakan 90, maka dengan ini sensor DHT11-nya bekerja dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cynthia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan presentasikan terkait Firebase. Boleh, next. Nah, kegunaan dari Firebase sendiri, Firebase adalah suatu platform, sebuah platform pengembangan aplikasi yang telah disediakan oleh Google. Firebase ini menawarkan berbagai layanan untuk memudahkan pengembang dalam membuat, mengelola, juga mengoptimalkan suatu aplikasi. Nah, Firebase menyediakan solusi back-end lengkap yang mencakup database, autentikasi, analitik, pengiriman pesan, hosting, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, berikut merupakan beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Firebase. Di sini contohnya ada Firebase Real-Time Database. Dia menyediakan basis data NoSQL yang dapat menyimpan dan juga menyinkronkan data di seluruh klien dalam waktu yang real-time atau nyata. Nah, ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data secara langsung, seperti misalkan aplikasi chat. Lalu di sini fitur-fitur lainnya ada Cloud Firestore, Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging atau FCM, Firebase Hosting, Cloud Function, Analytics, Crashlytics, lalu ada Firebase Performance Monitoring, Remote Config, Dynamic Link, Test Lab, dan juga ML Kit. Selanjutnya. Nah, di sini kita mencoba men-setting di Firebase-nya itu yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah di gambar yang paling kiri itu di halaman utama Firebase, kita diharuskan untuk mengklik Add Project yang bertanda plus. Lalu selanjutnya nanti kita akan diinstruksikan untuk dapat mengisi nama project yang akan dibuat. Misalkan di sini kita membuat namanya itu suhu DHT11 ke-4. Lalu kemudian kita klik continue. Nah, setelah diklik continue, itu akan sebelah kiri. Nah, itu akan terlihat gambar seperti itu dan di situ kita harus mematikan fitur enable Google Analytics for this project. Kemudian kita bisa memulai create project-nya. Kemudian nanti kita diinstruksikan untuk bisa menunggu hingga project Firebase yang dibuat itu siap digunakan. Next. Nah, berikut merupakan halaman setup Firebase yang akan kami gunakan untuk penyimpanan Cloud IoT. Nanti kode-kode yang tadi sudah dijelaskan itu bisa diunggah ke NodeMCU, lalu setelah berhasil diunggah, NodeMCU-nya akan membaca data dari sensor DHT11 dan mengirim ke Firebase Real-Time Database-nya. Selanjutnya, terkait set data to iCloud akan dijelaskan oleh rekan saya, Salman. Oke, terima kasih banyak Cynthia. Selanjutnya masuk ke set data to iCloud. Di sini project-nya sudah dibuat dengan nama DHT11 ke-4. Masuk ke authentication untuk menambahkan user yang nantinya dipakai untuk codingan Firebase DHT11 di Arduino. Get started, pilih email atau password, enable, set, masuk ke user. Di sini providernya sudah ada email atau password. User, add user, emailnya bikin aja dht11ke4@gmail.com dengan password dht11ke4@gmail.com. Nah, untuk email dan password ini disimpan dalam dompet yang nantinya digunakan pada codingan Arduino. Add user,
Lanjut ke real-time database. Di sini kita menggunakan real-time database. Create database. Untuk servernya pilih server Singapura yang terdekat. Start in test mode. Oke. Untuk link ini nanti disimpan, bakal terpakai untuk pendingannya. Selanjutnya masuk ke project overview, project setting. Di sini ada web API key. Ini juga disimpan dalam Notepad. Nah, setelah ketiga ini sudah berhasil didapatkan di Firebase, selanjutnya kita akan masuk ke codingan Arduino-nya. Nah, untuk codingan Arduino ini seperti ini. Library yang digunakan itu ESP8266 Wi-Fi untuk connect ke internet yang nantinya untuk masuk ke cloud IoT-nya. Lalu ada Firebase ESP8266 bisa di-download lewat Library Manager. Firebase. Kelompok kami menggunakan library Firebase Arduino Client Library for ESP8266. Library DHT11 yang sudah di-download di testing sensor di awal. Lalu untuk Wi-Fi SSD ini menggunakan Wi-Fi yang sama seperti laptop device atau device yang kalian gunakan. DHT11 ke4. DHT11 ke4 dan passwordnya. Untuk API key, masukkan API key yang sudah didapat di Firebase. Database URL-nya yang ini. Namun yang diambil hanya app sampai dengan DHT11 ke4-nya saja. Email dan password. Baik, setelah semuanya data-data yang sudah didapat dari Firebase tadi, selanjutnya kita upload hasil codingan kita. Oke, dan uploading kita bisa pergi ke serial monitor. Lihat humidity dan temperaturnya sudah bisa terbaca. Set float di sini tandanya kita sedang mengpush datanya ke Firebase. Nah, untuk folder file di database-nya dengan nama TWLT1313. Bisa cek ke real-time database. Dan muncul di sini folder TWLT1313 dan dibuka datanya sinkron dengan hasil pengukuran yang kita lakukan di Arduino IDE. Coba kita tiup sensornya. Humidity-nya melonjak dan ada delay antara push di Firebase dengan real data yang didapat. Nah, di sini sudah ada perubahan. Dengan ini Cloud IoT-nya sudah berhasil. Baik, bisa ditutup oleh Raffi. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari presentasi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.